kayak gini ini sebenarnya bahan bekas ya Mbak Bahan ya. bekas. Jadi enggak sebenarnya enggak mahal. Cuman kaleng bekas, bigora bekas. Halo, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi bersama saya Santi Wilujeng di acara Siapa Dia, Dia Siapa di NTV. Untuk hari ini kebetulan NTV kedatangan tamu mesem-mesem ya. Mbak Trias dari suatu komunitas DIY ya Mbak ya, Iya. Probolinggo. Nah, untuk yang belum kenal apa itu DIY, siapa itu Mbak Trias, yang kebetulan dulu Mbak Trias yang mempelopori ya di Probolinggo ya. Nah, salah satunya adalah Yang Mbak Trias membentuk yang mempelopori DIY di Probolinggo. Untuk singkat waktu kita langsung aja perkenalan dengan Mbak Trias. Halo Mbak Trias, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Santi. Gimana kabarnya? Baik. Masih repot dengan menghias rumah? Mbak, kurang kerjaan. Kurang ya, Mbak. kerjaan. Ini Mbak Trias mungkin Ya. di luar sana masih ada yang belum mengenal Mbak Trias. Siapa sih Mbak Trias? Salah satu member deh. Sekarang member ya Mbak ya? Sekarang Bukan member, ketua Mbak. lagi ya? Iya, Sudah bukan. lengser ya? Iya, udah lengser. Oke, monggo dikenalkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Trias. Salah satu member Upload DIY Probolinggo. Mungkin teman-teman NTV beberapa udah tahu, tapi belum jelas mungkin ya. Sama Mbak Santi mau diajak jelasin ini ya. Perkenalan biar lebih dalam. Iya. Jadi Upload DIY ini adalah komunitas. Mbak Trias dulu. Oh, saya Perkenalan dulu. Mbak Trias. Oke. Saya sendiri adalah salah satu member di Upload DIY Probolinggo yang dulu sama teman-teman membentuk komunitas Upload DIY ini karena kita pingin ada wadah teman-teman untuk berbagi sharing yang sehobi Mbak, seperti itu. Jadi karena kesenangan saya yang enggak ada kerjaan tadi itu, enggak ada kerjaan untuk nyanyil, akhirnya nyanyil di rumah, bikin-bikin. Akhirnya ketemu sama beberapa teman yang suka nyanyil juga, akhirnya ya gitu bentuk yang namanya komunitas itu. Ya. Tapi kalau basicnya sendiri Mbak Trias ini sebagai apa namanya? Mungkin dulunya ada sekolah keterampilan atau apa gitu? Enggak Mbak Santi, enggak. Jadi enggak ada. Saya dulu sekolahnya sekolah umum biasa, ya. Cuman karena dulunya bekerja terus enggak bekerja karena mengurus anak, akhirnya di rumah kan jenuh ya Mbak Santi, akhirnya kok kepingin ngapain gitu. Terus sama lihat-lihat HP, sosial media, lihat-lihat Instagram, ada inspirasi bikin sesuatu, kenapa enggak kita bikin? Karena ada bahan di rumah, jadi coba kita bikin, kita pergunakan untuk mempercantik rumah sendiri. Itu Mbak Santi. Bisa juga dijual ya? Pasti. Kalau ada yang mau bisa dijual. Terus untuk pertama kali Mbak Trias membentuk komunitas DIY di Probolinggo ini gimana perjalanannya dulu sejarahnya? Jadi dulu Mbak Santi, komunitas Upload DIY ini memang ada di beberapa kota sebelum yang ada di Probolinggo. Jadi saya mengikuti di Instagram, terus saya masuk jadi anggotanya. Di waktu itu saya masuk di regional Jember, seperti itu. Karena kejauhan, kalau kita pengen adain kumpul-kumpul, masa harus ke Jember. Akhirnya kenapa enggak di Probolinggo kita bikin gitu. Akhirnya dengan beberapa teman tadi kita bentuk, kita adain acara setiap bulan, bikin-bikin, terus kita upload di sosial media, Facebook maupun Instagram. Kok akhirnya banyak yang mau masuk, banyak yang mau ikut. Jadi ya seperti sampai sekarang ini Mbak Santi banyak membernya. Itu di tahun berapa itu Mbak? 2 tahun lalu. Ya? Iya, 2 tahun lalu ya. Bulan Februari tahun 2018 Mbak Santi. Jadi sudah 2 tahun ini berjalan ya Mbak ya? Ya. Kalau boleh tahu dulu pertama kali membernya ada berapa orang? Kalau awal dulu cuman 6 orang Mbak Santi orang. ya. Sekarang sudah 130 lebih. Alhamdulillah. Dari yang awalnya 6 orang membernya sekarang sudah 130 orang. Berarti banyak juga peminatnya di Probolinggo ya Mbak ya. Jadi cukup
sukses juga Mbak Trias membuat komunitas yang Mm-mm. memang sangat bermanfaat untuk Mm-mm. diri kita dan juga untuk orang lain, Orang karena itu lain, tadi benar. bisa menginspirasi Iya. gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Terus untuk masuk ke komunitasnya sendiri itu Mbak ada syarat-syarat khusus nggak? Karena sekarang kalau misalkan lihat dari uploadannya DIY itu ya, Mm-mm. barang-barangnya kayak apa, hasil karyanya itu kan Mm-mm. otomatis orang-orang yang punya kreativitas Mm-mm. ya lumayan lah ya di atas Mm-mm. rata-rata. Orang mungkin di sana ada yang minder. Aku ndak Nggak bisa, kreatif. ya. Apa iso ya aku masuk? Iya. Padahal dia pingin kayak aku Pengen, contohnya iya, Mbak iya, kayak iya. aku ya. Nggak jauh ya Mbak Iya. ya. Kayaknya semua orang pasti mikirnya gitu Mbak Santi awalnya. Duh, aku kok tertarik tapi aku nggak iso gitu. Jadi ya dari kalau kita menganggap diri kita nggak bisa ya ke depan pasti nggak Pasti bisa. nggak bisa ya. Tapi kalau kita yakin, aku pingin nyoba sih gitu. Punya niat untuk pingin bisa, pasti nanti bisa. Karena saya sendiri dari awal juga nggak bisa Mbak Santi, kayak contoh beberapa hasil karya di sini nih, ini kan nggak bisa kalau bikin sendiri ya kan. Kalau ada mini kelas dengan tema seperti itu, terus kita bikin bersama, akhirnya ya bisa. Tapi memang seperti ini memang juga harus, memang dari tangannya juga ini Mbak. Kalau aku kayaknya bisa jangan Mbak kan Santi, bikin bisa, ini. bisa. Bikin sound the dari kapas aja aku nggak bisa. Nah kalau apa namanya pertemuannya itu biasanya setiap apa Mbak Trias? Jadi atau ada periodenya Mbak Santi, periodenya. Setiap bulan sekali kita pasti adain dengan tema yang berbeda setiap bulannya gitu. Itu bergilir ya tempatnya. Bergilir, karena sebenarnya kalau kita pengennya itu dari rumah ke rumah, cuman kan kadang ada yang mungkin lebih baik enak di luar daripada di rumah, karena kan di rumah sempit Mbak, nggak bisa untuk ini gini ya. Jadi akhirnya kita ya kemana-mana, enak nomaden. Ya. Terus apa namanya kalau misalkan sudah masuk di DIY nih Mbak, bikin ini, bikin itu inspirasinya dari mana? Apa dari ide-idenya member atau dari mana? Bener. Sudah ditentukan? Enggak. Jadi memang beberapa dari idenya member dan beberapa juga kita bahas sama pengurusnya, sama pengurus. Oh iya, ini bisa, ini kita bikin apa, kita adain di sini, kita cari bahannya di sini gitu. Jadi misalkan setiap member nanti ada yang ngasih saran, Mbak bulan depan kita bikin ini yuk gitu. Mbak bulan depan kita bikin ini yuk. Nah kita cari referensinya dulu, bahannya apa, siapa orangnya yang bisa. Nanti kita hubungi dulu, kalau memang semuanya ada, memungkinkan untuk dijadikan materi, ya kita baru kita bikin selebarannya, flyernya Mbak Santi gitu. Terus ini Mbak, lupa aku, harusnya ini aku tanyakan dari awal. Do it yourself ini, apa makna dari kata-kata itu Mbak? Jadi do it yourself itu adalah lakukan yang kamu mau, lakukan yang apa ya? Sakarepmu ya kalau bahasanya Probolinggo. Sakarepmu, sakarepku gitu. Jadi lakukan yang kamu pengen mau lakukan, seperti itu. Kalau kamu bisa masak, ya masak aja, kreasikan masakanmu. Oh, bisa juga ya, bisa, karena ya? Ya, karena upload DIY itu bukan terpacu pada hasil karya kreativitas kayak gini, kerajinan gitu, enggak Mbak Santi. Jadi semua, kalau yang memang suka baking, ya kreasikan aja bakingmu gitu. Misalnya bikin bolu, oh bolu ini ya apa kalau kita bikin bolunya dari kelor misalkan. Kan Mbak, kayaknya bisa Mbak Santi, ya? Kan dari bubuk kelor. Iya, bubuk ya. Terus misalkan masak, ini masak ini kita dari dikukus, dibakar, dipanggang, sekarepe sudah. Jadi enggak menuntut kemungkinan harus kerajinan tangan, enggak Mbak Santi. Jadi semua gitu. Kalau ya seperti ini Mbak. Ini namanya apa ini? Makram Mbak. Makram. Nah, ini mungkin orang kan enggak tahu namanya ini makram. Ini hasilnya Mbak Tria sendiri nih yang bikin. Iya. Untuk bikin kayak gini nih berapa lama Mbak? Kira-kira. Kalau sudah bahannya sudah ada Mbak Santi, sudah siap di rumah, cuman moodnya aja tinggal ditata. Nah, itu ya. Itu 2 jam jadi. 2 jam jadi. Aku pesen siji. Nggak apa-apa Mbak Santi. Cuman apa bahan-bahannya ini bisa didapat di Probolinggo atau gimana? Beberapa
beberapa memang ada Mbak Santi, kayak Hmm. misalkan beli renda ada di sini Mm-mm. tokonya. Mm-mm. Cuman kalau untuk kayak tali-talian gini nggak ada. Oh, Jadi enggak ada makanya, ya. jadi makanya kita kesulitannya untuk berkreasi itu yaitu tadi bahan. Belum Bahannya ada kita, yang tokonya ya. kita masih harus beli di online Online. shop. Padahal mood kita sekarang bahannya belum ada. Nah, Itu kadang barangnya itu teko mute hilang. nah, akhirnya 1 bulan lagi jadi. 1 bulan lagi Itu jadi. kalau moodnya datang. Kau enggak Kalau udah tadi jadi yang bahan itu. dimasukkan lemari. Nah, kan mungkin karena lihat dari ini kayak Mm-mm. seperti ini kan cantik. Sebenarnya ini kan dalamnya ini adalah kaleng bekas. Kaleng Ya. bekas kue. Orang mungkin mengira pasti mahal-mahal nanti modalnya kalau ikut DIY gitu. Nah, Enggak Mbak Santi. kayak gini ini sebenarnya bahan bekas ya Mbak Bahan ya. bekas. Jadi enggak sebenarnya enggak mahal. Mm-mm. Cuman kaleng bekas, figura bekas. Tapi kalau sudah dihias begini bisa jadi mahal ya Mbak ya. Benar. Jadi memang Mbak Santi, kita itu kalau bisa di DIY ini kita gunakan aja barang-barang yang ada di rumah. Yang Baru nggak kalau kepake. memang nggak ada, kita memutuskan untuk membeli bahannya, baru kita beli. Kalau memang nggak ada di rumah, kayak seperti ini kan dari kaleng bekas kue kemarin Lebaran Mbak Santi, daripada kebuang. Atau biasanya Wadah ini rengginang. nah, menipu orang. Atau biasanya ini kalau simpelnya biasanya ibu-ibu buat tempat minyak bekas ya Mbak Santi. Iya, benar. Cuman kok rasanya sayang kalau misalkan hanya digunakan untuk minyak bekas. Ini padahal bisa digunakan untuk cover pot. Atau kalau saya pribadi di rumah saya gunakan buat tempatnya sisir. Jadi kadang kan suami kalau habis sisir geletakan, nah itu kan bisa ditaruh di sini. Ini nyindir sudah nyindir ya. nyindir semua laki-laki Nyindir semua sebenarnya. Terus kalau ini adalah figura. Iya, Figura Mbak Santi, bekas. Iya. Ini Figura bisa bekas. jelasin Mbak. Ya, jadi kalau ada bahan, kadang saya tuh gini Mbak Sati, kalau ada sesuatu barang yang kadang rusak apanya, terus dibuang tuh sayang. Akhirnya saya simpen dulu, nanti saya pikirkan jadi apa ya gitu. Jadi kayak gini ini karena habis jatuh kacanya pecah kan sayang nggak dipakai. Jadi saya simpen, terus akhirnya punya ide dari apa? Dari inspirasi dari IG. Oh ternyata bisa dijadikan kayak gini. Akhirnya tak jadikan seperti ini Mbak Santi. Ini dulu bekas figuranya apa nih Mbak? Fotonya apa Mbak? Foto mantan Mbak. Foto mantan. Firasat buruk. Firasat buruk. Nah ini sebenarnya ini kelihatannya karung goni ya Mbak ya? Karung goni yang ini dicat mungkin ya Mbak ya? Di warna Mbak Santi di ya. Jadi karung goni. Kalau dulu kan karung goni gula ya Mbak Santi, tempatnya gula ya. Jadi kalau sekarang kan gula nggak pakai karung, jadi karungnya aja kita beli sekarang Mbak Santi. Oh gitu ya. Iya kan ya, kan di pasar kan sekarang gula nggak pakai karung goni. Jadi goni pun sekarang kita beli ya kan, makanya itu. Jadi ini aja beli di online ya Mbak ya? Di online Mbak Santi. Jadi belanjaan di online ini selain belanja yang ini, kita ada belanja bahan. Perintilan. Belanja perintilan. Jadi kalau misalkan di Probolinggo ada yang toko yang menjual seperti ini pasti laris dengan DIY. Pasti. Pasti langganannya DIY semua. Coba kenapa Mbak Trias tidak punya ini buat bayangan untuk kan enak itu sambil jualan. Sepertinya itu ya nembaknya. Belum ada niatan untuk menjual sesuatu. Pengennya cuma menghasilkan aja Mbak Santi. Itu pun menghasilkan yang aku pakai sendiri, maksudnya aku nikmati sendiri untuk gitu. Untuk yang dijual masih belum ya. Takut moodnya naik turun Mbak Santi. Kalau yang di atasnya Mbak Trias itu iya. apa? Ambalan makram. Jadi karena sekarang kan ala-ala Pinterest ya Mbak Santi. Jadi di Pinterest itu apa kamar-kamar ala Pinterest, rumah-rumah ala Pinterest itu semuanya kayak gini-gini gitu loh, barang-barangnya unik gitu. Lah daripada beli, kenapa kita nggak bikin sendiri gitu? Kayak gini kan kita cuman modal kayu bekas ini yang dari tempat-tempat tukang mebel sama tali makram ini Mbak Santi. Itu kok di Instagram dijual sudah 30-an sampai 50 kalau ambalan kecil. Kalau ambalannya besar bersusun-susun bisa sampai 100-150 Mbak Santi. Itu kalau kita bisa bikin sendiri ya lumayan dijual bisa buat nambah uang
belanja lah ya. Benar, benar. Tapi selama ini ada ndak yang member DIY terus sudah jualan gitu di Banyak Mbak Oh, Santi, banyak ya. banyak. Jadi ada yang memang basicnya dari pertama jualan kerajinan, terus Mm-mm. ikut member, terus ada yang jadi member terus akhirnya jualan, berproduksi, Mm-mm. itu banyak. Oh, banyak ya. Jadi mereka itu karena dari keisengan hobi aja, akhirnya mereka pasang, Mbak, aku pesen ya. Akhirnya habis pesen, kok banyak? Akhirnya buka jualan lapak PO buka lapak di ini Mbak Santi, kayak di apa? pasar minggu. Bukan di Shopee ataupun Oh Lazada gitu, ataupun di Tokopedia gitu, online ya. iya. Jadi ya Iya, lumayan ya. lumayan sebenarnya. Kalau kita konsisten Mbak Ya, Santi, itu bener. tadi. Menjaga mood yang pasti. Kan ini juga bisa untuk souvenir-souvenir pernikahan, Ada, ulang tahun gitu juga bisa karena ya, Mbak ya. ada yang waktu itu sampai berproduksi untuk untuk souvenir Souvenir pernikahan. pernikahan ya. Kan kalau souvenir kan enggak apa ya, enggak sedikit kan Mbak Santi ya, minimal kan antara 100 500.000. 100 biji sampai 250 300 kan gitu. Jadi lumayan Lumayan menambah penghasilannya. penghasilan, membantu suami. Mungkin di apa namanya teman-teman NTV yang mungkin masih mau mengisi waktu luangnya di rumah, mungkin bisa gabung di Bisa, boleh. DIY, jadi bisa memanfaatkan waktu kosongnya, jadi lebih bermanfaat daripada apa tadi Mbak lihat apa lambe turah. Daripada kan makanya katanya Bu Tejo kan jadi Bu orang Tejo. itu solutif. Solutif. Jadi media sosial jangan hanya digunakan untuk berkeluh kesah ya Mbak Santi, berkeluh kesah ataupun nontonin lambe tur. Lambe tur ya. Tapi kita juga cari inspirasi yang bisa kita buat isi waktu di rumah. Bermanfaat Jadi, untuk diri kita sendiri dan menginspirasi orang lain. Ya Mbak Santi. Oke. Kalau misalkan kayak buat seperti ini, itu orang-orang kebanyakan, contohnya sendiri ini lihat dari Instagramnya Mbak Trias ini ya. Itu ide-ide seperti itu terinspirasi atau memang muncul dengan sendirinya? Aku pengen tak kira omahku begini. Apa Mbak? Ya itu tadi Mbak, Inspirasi. karena influence media sosial ya, medsos influence itu. Jadi aku kalau lihat Instagram, lihat rumah-rumah yang cantik-cantik gitu, nyaman gitu ya Mbak Santi. Terus kok aku nggak bisa ya gini ya. Aku ya kepingin gini. Kayaknya semua perempuan kayaknya kepingin ya. Pasti salah satu cita-cita perempuan adalah membuat rumah jadi nyaman ya Mbak Santi. Akhirnya kenapa enggak kita wujudkan aja di rumah kita sendiri. Kalau bisa enggak beli, kenapa kita nggak bikin aja gitu. Jadi akhirnya ya itu tadi, kita bikin, kita pasang di rumah sendiri. Berawal dari rumah sendiri. Akhirnya begitu diupload, makanya namanya apa? Upload DIY. Nah, akhirnya diupload itu akhirnya bisa dilihat semua orang, akhirnya menginspirasi. Saya sebenarnya juga terinspirasi dengan tatanan-tatanannya Mbak Trias, cuman ya itu tadi. Kayaknya harus buka jasa tata ruang ini Mbak Trias. Enggak Mbak Santi, kayaknya semua orang punya style atau punya punya gaya masing-masing Mbak Santi. Jadi kan ada orang yang pengen bergaya dengan barang-barang lama, kan ada ya Mbak Santi. Nah, bojoku, Mbak. Itu ya. Iki bojoku iki Mbak. Seperti gini kan. Memang kan orang itu punya punya jiwa seninya sendiri-sendiri, dan saya yakin semua orang itu punya, cuman orang itu nggak mau mengeluarkan ya, nggak mau mengeksplorkan dirinya, apa keinginan dirinya. Kadang kan orang bilang, alah lapos sih, penting lapos di ngomah turu. Tapi kita sebenarnya harus bisa mewujudkan apapun yang ada di yang kita inginkan gitu Mbak Santi, biar supaya kita bisa belajar untuk percaya diri dari situ kan ya Mbak Santi. Tuh. Kalau terlihat bagus, puas gitu ya. Terus selama ini dari hasil-hasil karyanya yang dibuat oleh member-membernya DIY ini,
sudah maksudnya ada ide ndak untuk punya, "Oh, aku pengen bikin pameran ah," atau gimana gitu, Mbak? Kalau itu pasti Mbak Santi Mhm. semuanya pengen ya, Mhm mhm. karena setiap kali komunitas, kalau ada komunitas, misalkan ada hasilnya atau sesuatu Mhm. komunitas yang Mhm. berkumpul, ada tujuannya, Mhm. pasti kan pengen untuk Mhm. diperlihatkan Diperlihatkan. atau dipajang. Mhm. Nah, kalau kita di-upload DIY itu ya kita otomatis ngikutin pameran-pameran yang tingkat kota aja Tingkat kota dulu, aja. seperti kayak semi pro, Hmm. Mhm. seperti acara-acara indie, Mhm. Mhm. karena apa event-event indie, Event-event. Mhm. gitu. Pasti kita pengennya ikut dan Mhm. kita berhubungan sama dinas terkait untuk Mhm. membantu kita, memberi tempat untuk kita memajangkan dan Hasil. lebih-lebih kalau pajangan kita itu laku gitu. Mhm. 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 Gitu Mbak Santi. Mhm. Jadi Mhm. alhamdulillah kan ya Mhm. menambah menambah pendapatan untuk Mhm. member Mhm. gitu. Terus apa sering nggak diundang-undang untuk acara-acara tertentu, misalkan kayak ini kan biasanya ibu-ibu PKK gitu kan biasanya kan Bener, ada acara-acara seperti ini gitu, pernah iya. nggak, Mbak? Pernah Mbak Santi Hmm. beberapa udah ada yang ngajakin kayak Hmm. perkumpulan ibu-ibu PKK atau Hmm. ibu-ibu perkumpulan di partai Hmm. seperti itu. Hmm. Kita ndak menutup kemungkinan untuk siapa saja Hmm. untuk apa misalkan mau mendatangkan kita ndak apa-apa. Nggak apa-apa Kita ya. bantu, kita carikan member yang bisa hadir, Hmm. yang sesuai dengan tema yang diminta, kita Hmm. bantu dengan Hmm. gratis. Gratis, cuman ya ndak Ya asal siapkan gratis aja bahannya. ya. Kalau mau kita yang menyiapkan bahannya ya monggo bisa. Hmm. Hmm. Kalau yang mengundang kita mau menyiapkan bahannya tambah Tambah enak enak gitu gitu Mbak ya. Santi. Jadi bisa untuk DIY ini bisa diundang untuk acara-acara Bener. ibu-ibu, Mm-mm. misalkan ibu PKK atau Bener. desa Lingkungan, wisma, lingkungan bener, ya seperti bener, itu ya, iya. tingkat apa RT Mm-mm. aja dulu, Heeh. desa Karena wisma kan seperti itu. member kita kan udah banyak Mbak Santi Wah, dan ada di beberapa kecamatan. kecamatan, kelurahan. Jadi misalkan yang di sana mau ada PKK ya kita panggil aja, kasih tugas aja sama member yang dekat situ gitu. Kalau Itu memang bisa. bisa dengan materi tersebut. Kalau nggak bisa ya kita ke yang ahlinya. Karena eh, jujur aja karena sangat bermanfaat juga kalau Mm-mm, misalkan kita ikut belajar bikin hasil karya seperti ini. mm-mm, Karena sebenarnya ndak harus mahal ya. mm-mm, Bahannya ndak harus mahal. Ini mm-mm, dari kaleng bekas, dari pigora bekas sudah mm-mm, jadi mm-mm. apa? Sudah jadi hasil Jadi karya. hasil karya yang bernilai mahal sebenarnya. Iya. Padahal bekas, Padahal padahal dari bekas. barang bekas. Iya. Dari Mahalnya kan karena kita bikin Mbak Santi. Mbak nah Santi. itu, Kalau kita bikin terus dihargain murah kan nggak bakal ya, mau dipakai sendiri kan iya, gitu. iya betul. Tapi ini kalau misalnya di Instagram ya juga cukup mahal, Mbak. Padahal ya, Iya, sebenarnya Mbak Santi ini kan terinspirasi dari sekarang itu barang-barang dari rotan itu loh Mbak Santi. Cuman kan kalau barang-barang dari rotan yang dari Jawa Tengah kan lumayan mahal harganya kan kena ya. volume ya. Bukan dan lagi juga Ongkirnya. harganya kan mahal Oh Mbak Santi iya. kalau rotan itu kan. Kenapa enggak kita bikin sendiri aja ala-ala. Ala-ala, tapi dalamnya Ala-ala. bukan rotan. Lumayan. Tapi kan kelihatannya hampir mirip lah Ya, ya. Mimir. Aku tadi tak pikir ya rotan kok, Mbak. Cuma ternyata loh kok bening ya. Jadi toplesnya rengginang. Toples penipu ini. Terus selama ini DIY itu berjalan sudah 2 tahun setengah. Ya. 2 tahun setengah. Membernya sudah 130-an Mm-mm. member. Masih jalan, Mbak. Terus apa namanya? Itu kan juga ada dari DIY Malang, Jember. Itu apa ada jadwal rutin untuk kita ke Keliling. Malang keliling gitu? Enggak Mbak Santi enggak ada jadwal. Cuman memang sampai sekarang upload DIY ada, cuman karena ada COVID. COVID, jadi kita tetap di rumah ataupun kemarin kita coba untuk tatap muka mini kelas pertemuan, itu pun
dengan tetap pakai Protokol protokol kesehatan kesehatan ya. dan enggak banyak. Karena biasanya kita kalau misalkan pertemuan itu minimal 30 orang Mbak Santi Hmm, sampai hmm, hmm, 50 hmm, orang. hmm, Kemarin kita coba hanya 20 hmm, orang hmm. seperti itu. Dan untuk yang regional-regional lain itu setiap tahunnya memang Mm-mm. ada jadwal untuk mengadakan yang namanya meet up Mbak Santi. Jadi meet up itu seperti pertemuan mini kelas tapi konsepnya lebih besar dan Mm-mm. lebih besar, lebih lebih apa ya? Lebih istilahnya kayak acara anniversary lah gitu Ah, loh Mbak ya, ya, Santi heeh. ya. Ah, tapi itu dari regional lain nanti perwakilan datang Hmm, ke hmm, hmm, kita. hmm, Nanti hmm. misalkan regional lainnya ada acara anniversary juga, Mm-mm. Kita kita datang datang ke sana perwakilan karena kita masih satu lingkup sama Jawa Jawa Timur. Timur. Tapi yang deket-deket aja Mbak Santi kayak Mm-mm. kayak misalnya regional Malang sama Jember Hmm, gitu hmm, hmm. aja. Enak, jadi bisa nambah teman ya Nambah Mbak ya, temen nambah pas ilmu ya juga. seneng. Dan pastinya kan upgrade terus setiap ini ya Mm-mm, Mbak ya. mm-mm. Bikin Bikin apa? apa Iya. gitu ya. Selalu ada challenge Mbak Santi. Hmm, Jadi kayak hmm, kemarin misalkan untuk memperingati 17 Agustus kita ada challenge. hmm, Challenge-nya bikin kreasi tentang misalkan kreasi yang bernuansa merah putih hmm, hmm, gitu. hmm, hmm. Bisa bisa shibori. Mbak Santi Hmm. tahu shibori apa? Apa itu sih Bori? Shibori itu kalau di sini Hmm. itu batik celup ya Mbak Santi ya. Yang Oh, diikat-ikat terus dimasukkan anu, pewarna, nanti ikatannya dibuka jadi ya belang-belang itu gitu. apa sih namanya itu Iya, baju yang apa itu sekarang lagi namanya? Ah, ya, ngetren ya, ha, ha. tidai itu ya. Dah, tidak ya, Ya, seperti itu. itu Oh, benar. bikin itu ya Mbak ya. Bisa. Oke, oke, oke. Jadi selain selain kerajinan ini juga bisa apa lagi selain kerajinan berupa Hasil karya hasil kayak gini. karya seperti ini apa aja? Ya, itu tadi Mbak Santi, karena kita Make kan up. mencakup semua. Heeh. Jadi yang kamu pengen lakukan itu apa, ndak harus terpaku pada hasil karya Mm, mm, seperti mm, ini, mm. tapi bisa make Make up, up, baking. baking. Karena kita juga pernah ngadain acara pertemuannya itu ya tentang selain dari kreasi-kreasi barang-barang kayak gini Mbak Santi. Kayak kemarin pernah kita make up bersama salah satu brand kecantikan. Jadi cara make up seperti Kayak beauty apa, class gitu beauty ya. class. Terus ada baking, tapi kita bukan baking yang bawa kompor terus masak Wah, oven gitu enggak Mbak Santi. Jadi kita cuman belajar menghias finishing aja, cupcake ya, menghias. finishingnya gitu. Ternyata banyak juga manfaatnya. Mm-mm. Kapan-kapan aku tak melok ya, Oh Mbak ya ya. wajib. Cuman lah aku ndak iso uru ono. Ya enggak apa-apa duduk aja wis Mbak Santi. Nah, mungkin nanti ada teman-teman NTV yang mau ikutan gabung, ibu-ibu. Oh iya, untuk membernya itu apa aja, Mbak? Ibu-ibu apa remaja-remaja juga bisa? Semuanya, Semua 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 bisa. kalangan umur yang Mm-mm. pasti yang wajib harus perempuan Mbak Harus Santi. perempuan. Laki-laki ndak boleh. Enggak boleh, enggak Mbak, boleh. laki-laki ndak boleh karena Iya, kebanyakan membernya adalah perempuan, perempuan, kayak gitu. benar. Terus mungkin ada yang ibu-ibu atau adik-adik di luar sana yang mau ikutan gabung bisa mungkin intip-intip dulu Boleh, Instagramnya. boleh. Apa Instagramnya Mbak? Upload DIY Probolinggo. Probolinggo. Nah kalau misalkan ada, oh ya wes aku pengen daftar, bisa DM aja ya di situ Bisa, ya. Langsung DM langsung DM aja aja ke ke Instagramnya Upload DIY Instagramnya. Probolinggo. Nanti di situ ada admin yang membantu untuk Mm-mm. mengisi Untuk formulirnya, mengisi jadi formulir. anggotanya. Nah, Gratis loh Mbak Santi. oh gratis itu, apalagi Gratis, nggak ada gratis ya. biaya, Tidak nggak ada ada. biaya. Cuman kalau setiap ada kegiatan itu bahannya beli sendiri ya. Bisa beli sendiri Mm-mm. ataupun kita yang mengkoordinir. Karena kalau Dikoordin. kita yang mengkoordinir itu biasanya kan kita beli Beli banyak, banyak. akhirnya jatuhnya lebih murah Mm-mm, gitu. mm-mm, Dan nggak capek cari bahan mm-mm, kan mm-mm. Mbak Santi. Karena Gitu. jujur aja kesulitannya mungkin ya karena bahannya di sini Iya, belum ada ya. benar. Heeh. Jadi sementara ini bahan-bahannya itu hanya bisa dibeli online gitu. Beberapa. Tapi kalau Beberapa. ada yang bisa beli di sini, ya kita Mm-mm, beli di sini untuk meminimalisir ongkos mm-mm, kirim. mm-mm. Gitu. Cuman harganya pasti lebih mahal ya kalau udah di sini, Mbak. Ya selisih. Selisih ya. Selisih. Cuman kalau selisihnya lebih mahal ongkirnya ya nggak apa-apa Ya beli di nggak apa, sini. yang penting dapat. Yang penting dapat. Mungkin Mbak Mbak Trias Mm-mm. ada pesan atau pesan-pesan untuk ibu-ibu atau adik-adik di luar sana yang mungkin agar hidupnya lebih
produktif lagi. Ya, Sementara ini bener. kan kebanyakan kita harus Lebih ada di bermanfaat rumah ya. lagi ya. Nah, lebih Mm. bermanfaat. Ya. Mungkin ada pesan-pesan. Kalau aku pribadi pesannya cuma apa ya Mbak Santi? Ya itu tadi, apapun yang kita inginkan ya Mm-mm. lakukan aja gitu. Mm-mm. Jangan berkecil hati dulu, jangan pesimis dulu, kita lakukan Bener. dulu Mm-mm. agar supaya kita lebih percaya diri. Mm-mm. Mm-mm. Dah, itu aja. Itu aja. Mm-mm. Terus melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri Bermanfaat sendiri dan yang orang lain, pastinya. kenapa tidak Kenapa gitu ya. tidak? Yang pasti untuk menginspirasi. Nah, yang pasti jelasnya adalah tujuannya untuk menginspirasi orang lain. Ya, gitu. benar. Bukan untuk ajang pamer ya Pamer. Mbak Santi, enggak. Sebenarnya tujuannya mengupload itu untuk menginspirasi, Iya, bukan untuk pamer. bukan untuk pamer. Oh, pamer. Oh, bisa bikin ini. Iya, Enggak. pamer. Tapi kita itu menyampaikan kalau kita itu bisa, bukan dari orang yang profesionalis, bukan, enggak. Jadi harus apa istilahnya, orang yang biasa aja bisa kok bikin kayak gini, masa kamu enggak gitu. Dan enggak harus mahal Enggak bahannya. harus mahal. Nggak harus Yang mahal. bisa ada di rumah. Cuman kalau sudah di pernak-pernik seperti ini akhirnya bernilai mahal. Bernilai mahal. Oke, terima kasih Mbak Trias Sama-sama, Mbak sudah Santi. datang ke NTV di program acara Siapa Dia Dia Siapa. Padahal kalau dilihat waktunya juga lumayan padat ya. Ibu-ibu kalau zaman sekarang Enggak, Mbak. pasti pagi kan sudah sibuk Iya, daring ya. bener. Terima Ketambahan kasih. pekerjaan ya Mbak Santi. Jadi guru. Jadi guru. Terima kasih Mbak Trias kedatangannya. Sukses buat DIY. Salam buat teman-teman Ya. di DIY. Iya. Atau mungkin nanti Mbak Trias ada yang mau tanya-tanya ke Mbak Trias, Instagramnya mau disebutkan? @trias aja. @trias aja ya. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih teman-teman NTV. Saya Santi Wilujeng di program acara Siapa Dia Siapa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. NTV